Bab 009. Saat tengah berdansa, tiba-tiba ujung Helskania tersandung kaki Dava sehingga dia hilang keseimbangan dan hampir jatuh. Namun sebelum tubuhnya jatuh, Dava cepat menangkapnya. Kini tubuh Kania ada dalam pelukan Dava dengan posisi miring. Dava menatap lekat, lalu perlahan dia mulai menyentuh bibir lembut istrinya. Mereka berciuman di tengah alunan musik yang lembut itu. Kania sudah mulai mahir karena sering menonton drama Korea dan Thailand kesukaannya dan juga terkadang mempraktekkannya bersama Dava. Dava melepaskan ciumannya dan membetulkan posisi Kania hingga kini berdiri kembali. Dava membelai rambut Kania. "Kenapa kau sangat mahir sekarang?" kata Dava. "Ada seseorang yang mengajariku dan kini dia sedang memujiku," kata Kania tersenyum menatap Dava. "Ayo, kembali ke dalam, udara semakin dingin," kata Dava merasakan tubuh Kania yang dingin. Kania mengangguk dan mereka kembali ke kamarnya. "Sayang, aku mau sholat dulu ya," kata Kania. "Baiklah, setelah itu pakailah baju tidur ya," kata Dava yang membuat Kania agak heran karena tidak biasanya Dava menyuruhnya begitu. Setelah selesai sholat, Kania hendak mengganti baju tidurnya namun dia kaget karena semua piyama sudah tidak ada. Yang tersisa hanya gaun tidur seksi bahkan beberapa di antaranya menerawang. "Aduh, bagaimana ini? Kenapa semuanya begini?" Kania bingung harus memakai yang mana. Semuanya tampak seksi dan tidak sesuai seleranya. "Sudah belum sayang?" teriakan Dava terdengar dari ruangan itu. "Iya sebentar sayang," sahut Kania. Kania terpaksa mengambil salah satu gaun tidur yang berwarna merah, karena tidak terlalu menerawang. Kania keluar dari ruang ganti. Kania keluar dari ruang ganti dengan gaun tidur yang sangat seksi dan menggoda. Dava melihatnya langsung menelan salivanya. Kania berusaha menutup dadanya dengan kedua tangannya. Dava mendekatinya. Kini dia sudah berdiri di hadapan Kania yang tengah menunduk malu. "Kenapa kau malu?" Dava memegang dagu Kania. Aku tidak terbiasa memakai pakaian minim seperti ini apalagi sampai dilihat orang," kata Kania gugup. "Aku kan suamimu, untuk apa malu? Aku bahkan sudah pernah melihat tubuh tanpa sehelai benang. Aku hanya belum merasakannya saja," Dava tersenyum nakal. Kania semakin gugup. Mau apa dia? Dava menuntun Kania ke dekat ranjang. Kania semakin gugup dan menghentikan langkahnya. Dava menoleh melihat Kania berhenti. Kania berbalik hendak pergi namun Dava segera menarik tangannya dan memeluk Kania dari belakang. Jantung Kania semakin berdebar. Dava membenamkan wajahnya ke bahu Kania. Harum sekali, Dava mencium bahunya. Kania menggeliat kegelian. "Geli sekali," Kania tertawa. "Oh jadi kau ingin rasa yang lain ya?" Dava mulai menggerakkan tangannya menyusuri pinggang Kania. "Aku ingin melakukannya malam ini, bersiaplah," bisikan Dava membuat bulu kuduk Kania berdiri. Hembusan nafasnya masih terdengar di telinga Kania. Dava membalikkan tubuh Kania. Kania menunduk, dia sangat gugup. Bagaimanapun dia tidak tahu apa-apa tentang hal ini. Dava membaringkan tubuh Kania ke atas ranjang, lalu dia merangkak ke atas tubuh Kania dan mendekatkan wajahnya ke wajah Kania. Dava mulai dengan mencium kening, pipi, dan dia akan mencium bibir Kania. "Tunggu," Kania menahan bibir Dava dengan jari telunjuknya. "Ada apa sayang? Ayolah," Dava tidak sabaran. "Aku takut," kata Kania pelan. "Ini tidak akan sakit, aku berjanji akan melakukannya dengan perlahan," kata Dava meyakinkan Kania. Apa yang terasa mengganjal di bawah? Kania sejak tadi merasakan pahanya seperti menyentuh sesuatu. "Sesuatu yang akan segera kau ketahui," kata Dava mulai mendekatkan bibirnya lagi. "Tunggu," Kania kembali menahan bibir Dava dengan jarinya. "Apa lagi?" Dava mulai kesal karena sejak tadi Kania terus menahan. "Bisakah kita melakukannya dengan selimut? Aku sangat malu,"
kata Kania jujur. Apa kau tidak mau melihatnya? Kata Dava menunjuk sesuatu di bawah sana. Tidak, aku masih takut, kata Kania menutup matanya. Baiklah, kita akan melakukannya dengan selimut, lalu apa lagi yang kau inginkan? Tanya Dava lagi mewanti-wanti kalau Kania akan menahannya lagi. Lampu yang di atas matikan saja, gunakan lampu tidur, kata Kania. Dava meraih tombol lampu yang ada di atas ranjangnya. Lampu dimatikan dan lampu tidur dinyalakan. Sudah, bisa kita lanjutkan? Tanya Dava. Berjanjilah ini tidak akan sakit, ucap Kania. Aku berjanji, sahut Dava. Dava mulai mencium bibir Kania. Awalnya pelan, namun lama-kelamaan ciuman itu berubah menjadi ciuman panas. Dava mulai menyusuri daerah yang lain. Karena tidak sabar, Dava segera melepas gaun tidur Kania dan membuangnya ke sembarang arah. Kania sampai kaget karena tiba-tiba Dava melepas bajunya tanpa memberitahu. Kania menutupi dadanya dengan kedua tangannya. Dava tersenyum dan melepas tangan Kania agar dia bisa melihat keindahan di depan matanya itu. Sangat sempurna, Dava tersenyum nakal. Siapa juga yang tidak tergoda melihat pemandangan indah yang tersaji di depan mata. Dava membuka bajunya yang sudah basah oleh keringat. Dia membuang ke sembarang arah. Pakaian mereka berserakan di lantai. Hari sudah malam. Kania masih gelisah dan tidak bisa tidur. Dia terus memikirkan Dava. Beribu pikiran buruk mengisi kepalanya. Kenapa ya dia tidak menelponku sampai sekarang? Apa dia masih kecewa soal tadi malam? Bagaimana jika dia pergi dan mencari wanita lain di luar sana? Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak mau kehilangan dia. Bagaimana kalau dia pergi ke klub malam dan mabuk-mabukan di sana? Bagaimana kalau dia tidak mencintaiku lagi? Bagaimana kalau dia membenciku lagi seperti dulu? Kania berguling ke sana kemari, hatinya terus gelisah. Aku harus menelponnya. Kania mengambil HP-nya lalu memencet tombol yang tertulis suamiku. Kania harap-harap cemas saat nada tut sudah terdengar. Namun hingga nada itu berhenti, Dava tak kunjung mengangkatnya. Kania mencoba sekali lagi dan kali ini ada suara yang terdengar yaitu suara wanita yang berkata, "Enmore yang Anda tuju sedang tidak aktif atau di luar jangkauan. Kenapa dimatikan? Apa dia tidak mau menerima teleponku?" Kania mendengus kesal. Dia melempar HP-nya ke meja. Matanya berkaca-kaca dan tanpa terasa air matanya mengalir. Kania mengusap air matanya lalu mencoba untuk tidur. Meskipun membutuhkan waktu yang lama tapi akhirnya dia tertidur dengan air mata yang membekas di wajahnya. Sementara itu, di kantor, "Celin, apa semua sudah selesai?" tanya Dava. "Sudah Tuan," kata Celin. "Baiklah kita segera ke hotel ya," kata Dava. "Baik, besok bangunlah tepat waktu atau kita akan kehilangan klien penting ini," kata Celin. "Berani sekali kau berkata begitu pada bosmu," Dava menatap sebal. "Sudahlah, ini sudah di luar jam kerja, jika aku mau memanggilmu Dava, itu terserah padaku," kata Celin yang berjalan acuh. "Kau mulai berani ya," Dava melangkah menyaingi langkah Celin. "Sudahlah, kau berisik sekali," Celin mempercepat langkahnya. Dava menggeleng melihat tingkah Celin yang menyebalkan. Mau marah tapi Celin adalah temannya. Dava merogoh sakunya. "Sepertinya tadi HP-ku bergetar," Dava mengeluarkan HP-nya. "Ternyata mati, aku lupa mencharger dan aku juga lupa mengabari Kania. Pasti dia sudah tidur. Baiklah aku akan menemuinya setelah meeting penting besok." Dava kembali melangkah menuju hotel tempat dia dan Celin asistennya menginap. Sementara sekretarisnya sudah pulang sejak tadi karena harus mempersiapkan banyak berkas untuk besok. Sesampainya di hotel, Dava langsung merebahkan diri ke atas ranjang hotel itu. Dia mencharger HP-nya dan pergi mandi. Setelah keluar dari kamar mandi, HP-nya bergetar. Sebuah panggilan dengan nama, "Mami,"
Ragu-ragu akhirnya Dava mengangkatnya. Dava, halo Mam. Mami, kenapa baru sekarang kamu angkat? Apa sebegitu sibuknya sampai kamu tidak bisa mengangkat telepon ibumu? Dava menjauhkan HP dari telinganya karena suara ibunya sangat menyakitkan telinga. Dava, maaf Mam. Mami, sudahlah Mami menelpon bukan untuk mendengar kamu meminta maaf. Bagaimana? Apa kamu sudah menyingkirkan gadis itu? Dava terdiam mendengar ucapan ibunya. Mami, Dava. Dava, iya Mam, belum Mam, dia sangat susah jatuh cinta padaku. Sepertinya butuh waktu lama hingga dia benar-benar jatuh cinta dan aku bisa mencampakkannya. Mami, jangan terlalu lama atau Mami yang akan ke sana dan menghancurkan dia dan kakaknya yang sialan itu. Dava, sabar Mam, aku akan memilih caraku, karena hanya itu cara agar Dika menderita seumur hidupnya. Mami, bagus, buatlah mereka hancur, balaskan dendam adikmu. Dava, iya Mam. Telepon mati. Dava mengusap wajahnya kasar. Bagaimana ini? Aku sudah terjebak dalam permainanku sendiri. Andai saja aku tidak keceplosan waktu itu, tentu Mami tidak akan menerorku seperti ini. Dava mengembuskan nafas kasar. Flashback on Amerika. Dava sudah mengetuk pintu rumah orang tuanya. Pintu terbuka, terlihatlah seorang wanita parubaya yang cantik. Dava, apa kabar sayang? Mami memeluk Dava. Baik Ma, Mami apa kabar? Dava membalas pelukan maminya. Baik sayang, ayo masuk. Dava dan maminya masuk ke dalam rumah megah itu. Papi mana Mam? Tanya Dava sambil celingak-celinguk. Papi sedang mandi, sebentar lagi dia akan turun. Duduklah. Dava pun duduk di sofa ruangan itu. Dava melihat sebuah bingkai besar yang ada foto orang tuanya, dia, Yulia dan Dirga yang merupakan kakak laki-lakinya yang diadopsi oleh orang tuanya sejak bayi sebelum Dava dan Yulia lahir. Kira-kira umurnya sekarang sekitar 27 tahun dan belum menikah. Kini Dirga sedang menjalankan perusahaan orang tua angkatnya yang terletak di Italia. Hanya sebulan sekali saja dia pulang ke Amerika untuk menemui mereka. Kembali ke Dava. Dava anak papi, apa kabar? Papi memeluk anak kebanggaannya itu. Dava membalas pelukannya. Mami dan papinya duduk berhadapan dengannya. Papinya bernama Erlangga. Maminya bernama Laura Andini. Bagaimana bisnismu? Tanya papi. Lancar Pi, kata Dava. Dava, selama kamu pergi, siapa yang memantau rumah? Mami dengar dari Celin kamu tidak memberinya izin memantau rumah, tanya Mami. Tenang aja Mam, ada istriku kok, kata Dava tanpa sadar. Apa, istri? Mami kaget mendengarnya. Itu Mam, aku. Dava bingung. Mami menelpon seseorang. Halo, Lucy, saya sedang bersama Dava. Siapa nama istrinya? Tanya Mami. Apa? Mami mematikan telepon dan menatap Dava tajam. Dava jelaskan pada Mami, kenapa kamu menikahi musuh keluarga kita? Apa kamu sudah kehilangan akal? Suara Mami menggelegar di ruangan megah itu. Apa maksud Mami? Tanya Papi heran. Dia menikahi Kania Pak, Papi terlihat kaget. Pi, Mam tenang dulu. Biar aku jelaskan, Dava meminta kesempatan. Aku menikahinya karena alasan. Sejak 4 tahun lalu aku selalu ingin menghancurkan Dika, namun setiap aku jatuhkan, dia selalu bisa bangkit lagi. Jadi aku gunakan cara yaitu menikahi dan menyiksa adiknya, tapi kupikir itu hanya akan mempengaruhi fisiknya saja. Aku ingin lihat dia menderita dan terluka lebih dalam. Sekarang aku sedang menyusun rencana. Aku akan membuatnya cinta mati padaku, setelah itu aku akan mencampakkannya. Dan setelah itu Dika akan melihat adiknya menderita bahkan mungkin akan bunuh diri karena tidak bisa menerima kenyataan. Dava mengakhiri ceritanya. Apa kamu yakin semua itu akan berhasil? Tanya Mami kurang yakin.
Dia gadis yang polos, aku rasa dia belum pernah jatuh cinta, kata Dava. Baiklah, kami akan mengizinkan kamu menjalankan rencanamu. Jika kamu tidak berhasil, maka kami yang akan turun tangan, kata Mami. Flashback off. Dava merebahkan dirinya ke atas ranjang. Dia melihat langit-langit kamar. Bagaimana mungkin aku mencampakkannya, sedangkan aku sudah terlanjur mencintainya, Dava berbicara sendiri. Dava menghembuskan nafas pelan. Dia meletakkan HP-nya ke atas meja lalu kembali mencargernya. Dia kembali membaringkan tubuhnya. Hari ini begitu melelahkan, karena klien yang datang adalah klien yang sangat penting, maka Dava harus mempersiapkannya sendiri karena dia ingin hasil yang sempurna. Pagi pun tiba. Dava sudah mulai sibuk mempersiapkan segala sesuatu agar meeting nanti benar-benar sempurna. Mereka mengadakan meeting di hotel Dava yang memang khusus dijadikan tempat dia menjamu klien dan meeting penting. Tidak untuk tamu yang membooking atau check-in. Jadi hanya orang-orang penting saja yang boleh masuk dan menginap di hotel itu. Pukul 9 WIB, tamu penting Dava sudah datang. Dia adalah Pak Arifin bin Junaidi Ilham, seorang pengusaha kaya asal Malaysia yang tertarik untuk bekerja sama dengan Dava. Umurnya sekitar 30 tahun dan sudah menikah. Selamat pagi Pak, selamat datang di hotel kami, Dava menjabat tangan Arifin. Selamat pagi, terima kasih, sahut Arifin membalas jabat tangan Dava. Mari silahkan masuk Pak, Dava membimbing Arifin ke dalam hotel. Mereka menaiki lift menuju sebuah ruangan yang memang dirancang khusus untuk pertemuan penting. Sampailah mereka ke salah satu ruangan. Ruangan itu terletak di lantai atas dan menghadap ke arah selatan. Dari ruangan itu, mata akan disuguhi pemandangan yang sangat sejuk, karena banyak terdapat taman hijau di sana, bukan mobil yang lalu lalang dan membuat mata sakit. Wah, menarik, kamu tahu betul tempat yang saya nak, kata Arifin berdecak kagum. Terima kasih Pak, tentu kami akan melakukan yang terbaik untuk Bapak, kata Dava sopan. Untunglah aku bisa mendapatkan semua informasi tentangnya dari teman bisnisku yang pernah bertemu dengannya. Oke, mari kita mulakan, kata Arifin membuka suara. Sekretaris Dava yaitu Alex mulai mempresentasikan ke depan. Sedangkan Dava, Celin, Arifin dan sekretarisnya memperhatikan. Setengah jam kemudian Alex selesai mempresentasikannya. Elok sangat kamu presentasikan tuh, kejap saja saya terus paham, kata Arifin memuji Alex yang memang andalan Dava dari dulu karena Alex adalah teman sekolah Dava sejak SD dan dia terbilang murid yang jenius sehingga Dava tertarik dan berteman dengannya sejak kecil. Terima kasih Pak, kata Alex memberi hormat. Bagaimana Pak, apa Bapak bersedia bekerja sama dengan perusahaan kami, tanya Dava. Sebenarnya saya ada satu hajat lagi, kata Arifin. Hajat, permintaan. Sebutkan saja Pak, kata Dava. Saya nak tanya, apakah kamu sudah menikah? Tanya Arifin. Alex dan Celin kaget mendengarnya.